Nine Dash Line China bisa seret Indonesia ke zona siap tempur, bisa lebih parah dari konflik Ukraina dan Rusia. Jika mendengar istilah Nine Dash Line, maka ada kaitannya dengan Laut Natuna Utara. Dikarenakan Laut Natuna Utara sendiri terkena dampak klaim Nine Dash Line versi pemerintah China. Beruntungnya, klaim Nine Dash Line versi pemerintah China tidak diakui secara internasional. Nine Dash Line tidak punya dasar hukum internasional, mengutip keputusan tahun 2016 oleh sebuah pengadilan Den Haag, dan itu juga menolak klaim historis Beijing di laut. Tulis EuroasianTimes.com. Dari adanya penjelasan tersebut, maka Nine Dash Line menolak klaim historis Beijing di Laut Natuna Utara. Nine Dash Line merupakan 9 titik imajiner yang menjadi dasar bagi China dengan dasar historis. Untuk itu, Nine Dash Line langkah China dalam mengklaim wilayah China Selatan, Laut China Selatan. Titik-titik Nine Dash Line dibuat secara sepihak oleh China tanpa lewat Konvensi Hukum Laut Internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal, China juga tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 dijelaskan jika suatu negara punya kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 12 mil laut yang disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Namun China berpendapat jika Nine Dash Line muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul sebelum UNCLOS 1982. Pada saat itu Angkatan Laut Republik Rakyat China menguasai beberapa pulau di China Selatan, Laut China Selatan, yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Ketiga. Setelah RRC didirikan pada 1949 dan pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan, pemerintah komunis menyatakan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah China dan mewarisi seluruh klaim maritim di wilayah tersebut. Pada awal 1952, garis dihapus untuk memotong Teluk Tonkin sebagai isyarat bagi kawan-kawan komunis di Vietnam Utara. Keberadaan Nine Dash Line yang ambigu kerap memantik kekisruhan dengan negara-negara lain di sekitar Laut China Selatan. Berdasarkan peta LCS yang dikeluarkan Beijing, wilayah Nine Dash Line membentang dari Kepulauan Paracel hingga laut di Kepulauan Spratly. Kepulauan Paracel yang masuk dalam bentangan garis Nine Dash Line membuat China bersitegang dengan Taiwan dan juga Vietnam. Sedangkan Kepulauan Spratly membuat China juga berselisih dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Sementara untuk perairan di Laut Natuna, Indonesia tidak pernah mengklaim bagian dari Laut China Selatan yang dipersisihkan China dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan juga Vietnam. Namun perairan Natuna yang kini disebut sebagai Laut Natuna Utara ini tumpang tindih dengan Nine Dash Line yang dinyatakan secara sepihak oleh China yang menguasai hampir seluruh Laut China Selatan. China mengklaim jika wilayah perairan Natuna merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China sejak ribuan tahun lalu. Hal ini pun membuat Indonesia geram atas klaim sepihak yang dilakukan oleh China. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu lewat UNCLOS 1982. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak punya alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Tegas Retno yang ditulis oleh zonajakarta.com sebelumnya. Selain itu, jika seandainya China tetap bersikuku atas Nine Dash Line, maka bisa saja aksi militer bisa diterjunkan. Dan perlu diketahui jika militer China melakukan aksi militer atas klaim Nine Dash Line, maka Indonesia bisa terseret ke zona tempur. Apalagi perkara soal Nine Dash Line jika sampai mengadakan aksi militer, bisa lebih parah dari konflik Ukraina-Rusia. Mengingat jika negara-negara yang terkena dampak Nine Dash Line meliputi beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Brunei, Darussalam bisa terkena dampak konflik. Belum lagi negara sekutu seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Inggris, dan Prancis juga bakal turut serta kalau aksi militer terjadi. Dengan ini maka Perang Dunia Ketiga karena faktor Nine Dash Line bisa saja terjadi kalau jalan perundingan buntu dan mengadakan aksi militer. Dan mudah-mudahan saja jika Nine Dash Line klaim milik China bisa terselesaikan dengan ancaman konflik bisa tercegah.